Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada hari yang penuh dengan sukacita ini saya ingin menyampaikan firman dengan judul Api Roh Kudus Bakar Hatiku. Siapa yang rindu hatinya dibakar oleh api Roh Kudus? Haleluya. Bersama saya kita akan baca Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 sebagai ayat pembuka dalam firman Tuhan hari ini. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Api Roh Kudus bakar hatiku. Kalau saudara sudah menemukan ayat itu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kalau saudara perhatikan tahun ini agak unik. Hari Kamis kenaikan Yesus ke sorga, hari Jumat kenaikan Muhammad ke sorga. Sehingga ada long weekend panjang sekali. Dan saya rasa beberapa juga sedang ada di luar kota nih ya. Atau di luar negeri bahkan karena long weekend. Tapi bedanya Muhammad dipercaya naik, segera turun. Yesus naik dan tidak turun-turun sampai hari ini. Kenapa? Dia masih menyediakan tempat untuk saya dan saudara. Saudara bayangkan dunia ini yang begitu indah hanya membutuhkan 6 hari bagi Tuhan untuk menciptakannya. Ada kuilin yang bagus, ada danau Toba yang bagus, ada Raja Ampat yang bagus. Jadi rugi saudara yang tidak ikut mission trip pada minggu depan ini. Itu cuma 6 hari. Apalagi Yesus sudah hampir 2000 tahun. Saudara bisa bayangkan betapa indahnya Yerusalem baru yang Tuhan siapkan bagi kita. Jalannya dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara, temboknya terdiri dari 12 jenis batu permata, krisolit, krisopras, wah macam-macam, zamrud, merah delima dan sebagainya. Tukang batu akik pasti senang sekali ada dalam kerajaan sorga, saudara-saudara. Dan tahukah saudara, Yesus naik ke sorga menyediakan tempat itu bagi saya dan saudara. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saksi Yehova mengajarkan bahwa sorga hanya muat untuk 144.000 orang. Sedikit sekali. Itu sebabnya saya nggak mau jadi penganut saksi Yehova. Karena penganutnya sekarang sudah lebih dari 144.000 orang. Jadi kalau saya menjadi penganut saksi Yehova, kagak kebagian sorga. Mending percaya Yesus yang berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Masih ada tempat untuk saya dan saudara yang percaya kepadanya. Karena dia naik untuk menyediakan semuanya itu bagi kita. Tetapi sebelum kita diangkat naik ke sorga, kita masih ada di dunia. Karena itu Tuhan juga mengutus Roh Kudus kepada kita supaya kita menerima kuasa untuk menjadi saksi. Kisah 1 ayat 8. Lebih baik aku pergi, kata Yesus. Sebab kalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Dan Roh Kudus inilah yang akan membuat roh kita menyala-nyala dengan api dari sorga. Dalam Kisah 2 ayat 3 di hari Pentakosta dikatakan, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Api itu membakar, api itu menghanguskan, tapi api juga memberikan kekuatan, power untuk kita bisa menyala-nyala bagi Tuhan. Dan itu terjadi karena Yesus naik ke sorga, dia sediakan tempat. Dan sebelum kita masuk ke sorga di dunia,
Dia urapi kita dengan Roh Kudusnya. Saya ingat sekian tahun yang lalu saya khotbah di Tasikmalaya pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Lalu saya bicara juga tentang peranan Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan. Ada 2 orang pemuda pada waktu itu duduk di balkon, saudara-saudara. Nah, rupanya sepanjang kebaktian ngobrol, tidak concern dengan firman Tuhan. Lalu ketika tantangan undangan altar call dilakukan bagi mereka yang mau penuh dengan Roh Kudus, banyak orang maju ke depan. Yang kedua, orang ini juga lihat-lihat dari atas, siapa yang maju ya. Waktu didoakan ada yang rebah, saudara. Wih, jatuh, kenapa tuh ya? Ya saudara, mereka ngobrol-ngobrol terus. Tiba-tiba Tuhan mencelikkan mata rohani salah satu di antara mereka berdua. Salah satunya itu melihat seperti ada api dari luar gedung gereja bergulung-gulung masuk ke gereja, dan kemudian mengurapi orang-orang yang ada di depan yang sedang maju dalam altar call itu. Lalu api yang bergulung-gulung tadi pecah seperti lidah-lidah api. Maka yang pertama yang lihat ini teriak, api, api, api. Temannya bingung, ada api apa? Api apa? Karena dia nggak lihat, saudara sekalian. Ini dalam suasana penyembahan, orang lagi nyanyi, lagi nyembah Tuhan. Api, api. Saudara-saudara gemeter dia, gemeter. Tuhan ampuni saya, dari tadi saya nggak serius. Langsung dia lari, saudara sekalian, dari balkon, lari maju ke depan, berlutut. Saya juga bingung, ini kenapa tiba-tiba lari. Orang lain udah didoain, ya baru datang. Wah, nangis-nangis begitu, saudara. Setelah kebaktian kita baru tahu ceritanya tentang hal tersebut. Tapi hari itu dia dijamah Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, berkata-kata di dalam bahasa roh. Dan sampai hari ini dia menjadi jemaat yang setia, bahkan melayani. Karena api Roh Kudus membakar hati kita, menghanguskan dosa, dan memberikan kekuatan yang luar biasa untuk kita melayani. Nah, api Roh Kudus semacam inilah yang harus kita izinkan untuk menyala-nyala di dalam hati kita. Sehingga ketika roh kita yang kecil dikuasai oleh Roh Kudus yang besar itu, maka roh kita pun kemudian mulai menyala-nyala. Dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah apa? Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. R di sini R kecil. Jadi bukan Roh Kudus saja yang menyala-nyala, tapi roh kita ini loh yang terbakar dengan api Roh Kudus. Apa maksudnya roh menyala? Itu artinya kita harus punya semangat, antusias, gairah. Karena Tuhan yang menggerakkan hati kita. Orang Kristen tidak boleh suam. Karena kalau suam akan dimuntahkan oleh Tuhan. Dalam Wahyu 3 ayat 15 dan 16 Tuhan menegur jemaat Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan bilang kamu itu kalau panas-panas sekalian, kalau dingin-dingin sekalian. Akhir zaman yang kudus semakin kudus, yang berdosa najis semakin najis. Saudara, yang paling bahaya itu bukan di kiri jalan atau di kanan jalan, tapi berdiri di tengah jalan. Itu paling bahaya, bisa ditabrak kiri kanan itu. Jadi kalau kita dingin, ya udah ekstrim kanan, panas ekstrim kiri, yang bahaya itu di tengah. Tuhan akan memuntahkan orang yang suam-suam kuku. Nah, di dalam Imamat 6 ayat yang ke-12, Tuhan juga menyampaikan firman demikian. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Jadi ketika imam-imam di kemah suci mempersembahkan korban persembahan, itu pertama apinya dari sorga, membakar korban persembahan. Lalu api itu kemudian kelihatannya mengecil. Nanti kalau ada korban lagi,
mulai menyala lagi. Tapi api itu yang datang sekali mesti dijaga. Dijaga oleh siapa? Para imam. Jangan dibiarkan mati, jangan dibiarkan padam. Tuhan mau roh kita selalu berkobar untuk Dia. Nah saudara, kenapa roh yang menyala-nyala itu sangat penting untuk kita miliki? Yang pertama, karena roh yang menyala itu akan menentukan apakah kita berhasil atau gagal. Orang yang uangnya nggak terlalu banyak, pengalamannya mungkin belum terlalu hebat. Ya relasinya ada tapi belum terlalu luas. Tapi kalau dia semangatnya untuk maju itu ada. Kemungkinan berhasil itu lebih banyak loh. Daripada orang yang uang ada, lalu kemudian pengetahuan cukup tinggi tapi nggak punya semangat, nggak punya gairah untuk maju di dalam kehidupan ini. Jadi betapa pentingnya kita punya roh yang membara itu. Saya pernah membaca kisah ada seorang berkulit hitam dari Amerika Serikat namanya Wilma Rudolph. Pada tahun 1940-an dia lahir dan dia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Papanya hanya porter di sebuah stasiun kereta api yang diberi uang sedikit sebagai jasanya kalau dia mengangkat koper-koper dan menaikkannya pada kereta. Dan istrinya atau ibu dari Wilma ini hanyalah seorang pembantu rumah tangga yang mendapatkan sedikit uang karena dia mencuci baju-baju dari tetangga-tetangganya. Sebagai upah jasa dia dapat uang. Sangat miskin. Masalahnya terjadi karena Wilma ini adalah anak ke-20 dari 22 orang bersaudara. Bayangkan saudara sekalian, udah miskin anaknya banyak lagi. Mungkin kurang hiburan atau apa saya kurang jelas lah. Pokoknya ini satu suami istri 22 orang anaknya. Jadi saudara bisa bayangkan secara pendidikan, kesehatan, pengobatan. Kalau dia sakit tidak terlalu dilayani dengan baik. Usia 4 tahun Wilma menderita radang paru-paru dan penyakit polio. Sampai akhirnya dia lumpuh. Kakinya mengecil saudara. Dan dokter berkata kamu akan lumpuh seumur hidup. Dan kalaupun kamu mau belajar jalan, kamu harus pakai tongkat penyangga, pakai krek seumur hidup. Saudara-saudara, seluruh keluarga sedih, tapi ibunya seorang wanita yang saleh. Dia doa minta mujizat dinyatakan. Dia memotivasi anaknya, kamu kalau punya semangat, kamu bisa jalan. Jangan terima ucapan dokter yang bilang kamu akan cacat seumur hidup. Tuhan bisa melakukan mujizat. Dan dia terapi, dia latih anaknya sampai 3 tahun untuk belajar jalan. Usia 9 tahun, Wilma saking kesel dia lempar itu tongkat penyangganya. Dia bilang saya tidak mau pakai tongkat penyangga. Saya mau jalan biasa. Dan 3 tahun dia belajar jalan, sering jatuhnya daripada bisa jalannya. Tapi usia 11 menjelang 12 tahun, dia sudah bisa mulai jalan dengan lancar dibandingkan hari-hari sebelumnya. Usia 13 tahun, dia ikut lomba lari di sekolahnya. Jadi juara 1 dari belakang, saudara-saudara. Karena memang ini kan bekas lumpuh ini. Tapi semangatnya itu menyala-nyala. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian dia mengikuti sebuah lomba lari di tingkat provinsi, di state Tennessee. Dan dia menjadi juara pertama, saudara. Juara pertama dari depan kali ini. Juara pertama satu state itu. Dan ketika dia jadi juara, ada seorang pelatih atletik profesional melihat bakat yang luar biasa karena semangat yang menyala-nyala. Dilatih, saudara. Dan akhirnya Wilma Rudolph dikenal sebagai seorang pelari kulit hitam pertama di Amerika Serikat yang pada tahun 1960 dalam Olimpiade memperoleh 3 medali emas. Pelari wanita tercepat untuk 100 meter, untuk 200 meter, dan untuk 400 meter estafet. Dan waktu pelari, saudara tahu estafet itu kan 4 orang. Nah Wilma ini ditaruh sebagai yang paling akhir. Dan ketika pelari sebelum dia yang ketiga menyerahkan tongkat karena mungkin grogi dan sebagainya, pelari ketiga itu menjatuhkan tongkatnya. Jadi Wilma itu mesti ambil dulu saudara tongkatnya. Bisa bayangkan, biasanya nggak mungkin bisa menang. Tapi dia berlari sekuat tenaga. Karena waktu dia ambil itu, lawan dari Rusia, grup yang lain, 4 orang yang lain, orang keempatnya sudah lari.
tapi dia kejar luar biasa dan masuk finish. Dan ini sangat fenomenal sekali. 3 medali emas dalam sebuah olimpiade dan diraih oleh seorang yang dulu pernah lumpuh. Kenapa? Spiritnya menyala-nyala. Saya rasa rohnya lebih menyala-nyala daripada saudara. Buktinya, saudara nggak pernah lumpuh, nggak pernah menang lomba lari. Tapi ini Wilma menang lomba lari, dahsyat kan? Jadi kalau kita ini punya semangat, antusias, apalagi semangat antusias yang digerakkan oleh Roh Kudus, betapa dahsyatnya apa yang kita bisa capai. Ini akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam hidup kita. Nah yang kedua, roh yang menyala-nyala itu akan menentukan apakah kita bergerak bagi Tuhan atau diam-diam saja. Orang yang rohnya menyala-nyala, kalau diajak doa, doa yuk, ayo. Pelayanan yuk, ayo. Ibadah yuk, ayo. Tapi orang yang rohnya padam, ke gereja yuk, males. Kan ini hari libur, mendingan tidur biasanya capek. Baca Alkitab yuk, aduh ngantuk. Doa yuk, aduh apalagi. Rohnya padam saudara. Kalau orang yang rohnya menyala-nyala, gereja banyak program, banyak kegiatan. Dia bilang apa? Puji Tuhan ya gereja kita banyak program kegiatannya. Maju ya, berkembang ya, tidak monoton. Tapi kalau orang yang rohnya padam bilang apa? Ya, masa kegiatan dari Senin sampai Senin? Kapan berhentinya kita? Waduh, padahal dia juga nggak pernah ikut satupun kegiatan yang ada, saudara sekalian. Kalau orang rohnya menyala-nyala, ketika diumumkan saudara kita rindu mendapatkan sebuah tanah, membangun sebuah gedung gereja yang lebih besar, supaya banyak jiwa dimenangkan. Wah luar biasa ya, gereja kita maju, haleluya. Tapi orang yang rohnya padam bilang apa? Ya ngapain bikin lebih gede-gede lagi, udah yang ada aja. Nanti kita bikin gede, ujung-ujungnya disuruh nyumbang lagi. Tuh rohnya padam saudara. Jadi semuanya itu tergantung dari roh kita. Apakah menyala-nyala atau padam. Tuhan bilang jaga api di atas mezbah. Jangan pernah padam. Tapi berkobar bagi Tuhan. Siapa yang setuju berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Nah sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat perbandingan orang yang rohnya padam dan menyala dari kisah 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus setelah Yesus mati dan kemudian bangkit. Dan setelah itu dia naik ke sorga. Mari kita baca Lukas 24 ayat 32 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Lukas 24 ayat 32 sampai 35. Kata mereka seorang kepada yang lain. Baca bersama. Bukankah hati kita apa? Berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Alkitab mencatat setelah Yesus mati disalibkan, ada 2 orang murid pulang ke tempatnya yaitu di Emmaus. Emmaus 7 mil dari Yerusalem, kira-kira 11 kilometer. Mereka jalan kaki. Dan ternyata dalam perjalanan itu kita melihat ada ciri orang yang padam rohnya yang kemudian baru dibangkitkan setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ciri pertama orang yang padam rohnya di ayat 17 dikatakan demikian. Yesus berkata kepada mereka, apakah kamu yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ini ciri pertama. Orang yang rohnya padam, mukanya muram. Datang kebaktian, muka muram. Dengar khotbah, wajah suram. Habis kebaktian, tampang seram. Nah itu ciri orang yang padam rohnya.
Tapi kalau orang yang rohnya hidup, bangkit, menyala-nyala, sukacita wajahnya, full senyum. Dan orang terberkati, lihat wajahnya aja terberkati. Wajahnya memancarkan kemuliaan Tuhan. Loh, ada orang saudara, begitu lihat, belum ngomong, wajahnya udah nyebelin saudara. Coba lihat kiri kanan, wajah samping saudara itu nyebelin atau mendatangkan sukacita. Kalau orang rohnya nyala, wah wajahnya aja jadi berkat buat orang lain. Haleluya. Kedua, ciri orang yang rohnya padam, ngomongnya negatif. Ucapannya pesimis. Yesus tanya, kamu ngomongin apa dari tadi sepanjang jalan? Lalu orang ini bilang, apa kamu gak tahu ada orang namanya Yesus disalib padahal kita mengharapkan dia jadi pembebas bagi Israel. Ngomongnya negatif saudara-saudara. Ini orang yang rohnya padam. Pernah ketemu orang gak? Saudara ngomong sama dia 20 menit, 30 menit. Aduh rasanya energi rohani kita tersedot habis. Karena ngomongnya negatif, ngomongin orang. Tapi pernah gak saudara ketemu orang lain? 30 menit, 1 jam kita ngomong. Wih, roh kita menyala-nyala, terbakar. Karena apa? Ucapannya optimis, penuh dengan iman. Nah, ini orang yang rohnya membakar hati orang lain, menyala-nyala. Saya ingat satu kali ada 2 orang pergi ke gereja. Lagi mereka jalan, satu bilang, lihat tuh, di pinggir jalan ada bunga mawar merah merekah. Temennya bilang, saya juga lihat tapi hati-hati bunga mawar banyak durinya. Jalan lagi, lihat tuh ada pelangi merah, biru, kuning, hijau di langit yang biru. Saya juga lihat pelangi, tapi kamu tahu nggak pelangi muncul setelah hujan. Tuh lihat tanah jadi pada basah semua, becek, ujung sepatu kita juga kotor. Satu lihat pelangi, satu lihat ujung sepatunya yang berlumpur. Ini kesalahan bukan pada mata, saudara-saudara. Ini kesalahan pada sikap hatinya. Begitu dengar khotbah pulang, yang satu bilang, wah luar biasa ya. Tadi pendeta khotbah, Yesus jalan di atas air. Dia bisa mengatasi semua masalah kehidupan. Temennya bilang, saya juga dengar pendeta khotbah jalan di atas air. Tapi kamu tahu nggak kenapa Yesus bisa jalan di atas air? Oh, karena dia maha kuasa, dia bisa jalan di atas air. Oh tidak, Yesus jalan di atas air karena dia tidak bisa berenang. Sebab kalau dia bisa berenang, ngapain dia jalan di atas air? Tuh saudara, orang kalau negatif, rohnya padam, mujizat saja akan dianggap sebagai sebuah kelemahan. Yang ketiga, ciri orang yang rohnya padam, ayat 21. Dikatakan demikian, padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara-saudara, yang ketiga saya melihat orang yang rohnya padam, pengharapannya hilang. Nggak punya pengharapan. Kalau ngomong gitu nggak ada semangat. Tertekan, stres, orang gak ada pengharapan, males. Makan males, kerja males, kebaktian males, mandi aja males. Ada yang belum mandi hari ini? Saudara-saudara, ini ciri orang stres, kehilangan pengharapan. Tapi kalau orang rohnya menyala, pengharapan ada di dalam Yesus. Masa depan cerah di dalam tangan dia. Apapun tantangan kita bisa bilang Tuhan yang menyertai kita jauh lebih besar dari tantangan. Karena Immanuel, ada kemenangan yang Tuhan akan berikan bagi kita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Keempat, orang yang ciri rohnya padam, tidak percaya janji Tuhan. Ayat 25 berkata demikian. Lukas 24 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Tuhan menegur orang tidak percaya sebagai orang yang bodoh. Tidak percaya apa yang Tuhan ngomong. Bayangkan. Kalau orang ngomong kita nggak percaya masih masuk akal lah. Masa Tuhan aja ngomong dia nggak percaya? Kan bodoh ini di hadapan Tuhan. Nah ini ciri orang yang rohnya padam, tidak percaya janji Tuhan. Pendeta khotbah, bohong. Ada orang kesaksian, digede-gedein. Orang memberikan nasihat, dia nggak tahu pengalaman saya, susahnya saya mengatasi masalah. Tapi kalau orang rohnya menyala-nyala,
begitu dengar khotbah, Tuhan pasti akan menolong saudara. Amin. Dia nggak usah diminta, ada amin saudara, dia langsung amin. Jadi saya juga lihat di sini siapa yang padam rohnya atau yang menyala-nyala sebetulnya. Dari tadi saya sudah perhatikan saudara-saudara. Kalau orang itu percaya bahwa rohnya menyala-menyala, maka akibatnya ketika dia dengar firman, Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Haleluya, mulai murup sedikit saudara. Haleluya. Nah yang kelima saya melihat bahwa orang yang padam rohnya itu tidak sadar bahwa Tuhan hadir. Ayat 15-16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka, tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Loh ini murid Tuhan kan minimal 3 tahun pernah sama-sama sama Tuhan. Diajar ya. Yesus ke khotbah kemana ikut. Kok 3 tahun masih gak kenal loh saudara. Yesus jalan, bukan cuma berpapasan. Jalan, ngobrol, mendampingi mereka. Cukup jauh kan 7 mile, 11 kilometer. Tapi gak kenal. Aduh, bayangkan. Kalau saudara tidak dikenali orang yang sudah 3 tahun, hampir tiap hari ketemu sama kita. Ada pengantin baru lah, baru kawin 3 tahun. Begitu suami pulang dari kantor, ting tong, istri buka. Cari siapa mas? Loh aku ini kan suami kamu. Suami, rasanya saya gak kenal Anda ya. Waduh saudara-saudara, ini Yesus bayangkan. Ini jadi guru mereka udah bertahun-tahun tidak dikenali. Waduh, tidak sadar bahwa Tuhan hadir. Kadang-kadang kita juga begitu loh saudara sekalian. Nggak sadar bahwa Tuhan hadir menyertai kita. Kenapa? Rohnya padam. Kesalahan bukan pada pemancar, kesalahan pada penerima. Tidak sensitif terhadap kehadiran Tuhan. Ada orang ya, sensitif itu sama kehadiran setan. Jadi kalau dia masuk rumah, ada setan. Dia pergi ke Bali, ada setan. Waduh kemana-mana ke keraton, ada setan, ada setan. Ya, tapi dia nggak peka akan kehadiran Tuhan. Saya mau bilang mari kita jadi orang yang peka Tuhan, bukan peka setan, saudara sekalian. Sebab kalau kita sadar Tuhan hadir, tantangan sebesar apapun, kita yakin ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Wah mulai menyala lagi, haleluya. Nah, siapa di antara kita yang rindu? Rohnya dibakar oleh api Roh Kudus sehingga makin menyala-nyala. Amin. Nah bagaimana caranya? Yang pertama agar roh kita bisa menyala, kita harus menyadari kehadiran Tuhan. Ayat 30 dan 31 berkata demikian. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Yang pertama di sini saya lihat, ini 2 murid yang rohnya padam, membara kembali. Bahkan dia bilang, bukankah hati kita berkobar-kobar sekarang? Ketika dia menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka jalan sampai ke rumah. Dan kemudian mereka mengundang Yesus atau orang asing ini untuk mampir di rumahnya. Dan ketika mereka sampai di sana, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan. Ini tidak lazim saudara. Karena Yesus itu kan tamu. Kenapa dia yang ambil roti memecahkan roti? Ini sikap seorang tuan rumah. Dan saya percaya begini, waktu dia memecahkan roti, mereka juga agak aneh. Tapi langsung ingat, Tuhan Yesus seringkali melakukan itu ketika dia bersama dengan murid-muridnya. Dan saya yakin mereka itu itu Yesus. Karena apa? Waktu dia pecahkan itu roti, ada bekas lubang paku di tangannya. Langsung mereka teriak, Yesus! Yesus langsung pergi, hilang. Kenapa? Yesus tidak harus ada di dalam wujud kasat mata ketika tujuannya tercapai. Yesus bilang, kamu melihat, kamu percaya, itu bagus. Tapi berbahagialah yang tidak melihat, tapi percaya.
Mendingan gak lihat tapi percaya daripada lihat tapi gak percaya. Ada orang bilang, kalau saya lihat mujizat baru saya percaya. Belum tentu juga loh saudara. Bangsa apa yang paling sering melihat mujizat Tuhan? Israel. Tiap hari lihat mana dari sorga. Percaya sama Tuhan. Mati itu di padang gurun. Jadi seeing is believing, itu kata dunia. Aku lihat dulu baru aku percaya. Seringkali udah lihat, oh iya percaya. 2-3 hari kemudian juga gak percaya lagi. Jadi Tuhan ngomong gini, aku gak perlu hadir, aku gak perlu kelihatan, tapi aku hadir dalam rohku. Dan walaupun kau tidak lihat dengan mata jasmani, ketika engkau percaya aku hadir, rohmu menyala-nyala. Nah sekarang pun kita tidak melihat Tuhan Yesus dengan mata jasmani bukan? Tapi kita percaya Tuhan hadir. Hadir melalui Roh Kudusnya. Lebih berguna aku pergi sebab aku akan mengutus Roh Kudus kepada kamu. Kita nggak bisa lihat Roh Kudus. Roh Kudus seperti angin. Ada yang pernah lihat angin? Apa warnanya angin? Merah. Sebab kalau masuk angin dikerok merah katanya. Saya rasa tidak ada orang yang melihat angin. Tapi kita bisa merasakan angin. Kalau kita kepanasan, kita kipas-kipas. Kita rasa angin itu ada. Tidak kelihatan, tapi betul-betul ada. Roh Kudus kita tidak lihat dengan mata jasmani, tapi dia betul-betul ada. Lebih baik kita nggak lihat dia, tapi dia lihat kita. Daripada kita lihat dia, dia nggak lihat kita. Apa bedanya orang nyembah patung sama nyembah Tuhan Yesus? Kalau nyembah patung kita lihat patungnya. Tapi patung gak bisa lihat kita. Dan karena gak bisa lihat kita gak bisa tolong kita. Tapi kalau kita nyembah Tuhan Yesus, kita gak bisa lihat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bisa lihat kita. Dia bisa tolong kita. Dia bisa beri kemenangan bagi kita. Haleluya. Sekarang Yesus tidak hadir secara jasmaniah, kasat mata. Tapi dia hadir melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus seringkali memanifestasikan kehadirannya melalui karunia-karunia. Saya ingat waktu saya masih SMP ada pengkhotbah dari luar negeri datang. Waktu itu ke Tasikmalaya. Lalu dia khotbah tentang Roh Kudus. Saya terus terang agak kurang paham apa yang dia maksudkan. Yang saya ingat secara samar-samar, pokoknya kalau penuh Roh Kudus, kamu jadi saksi, mendoakan orang sakit sembuh, mengusir setan dalam nama Yesus, hidup berkemenangan. Dan pada akhir khotbah dia tantang orang maju ke depan. Siapa yang mau penuh Roh Kudus, maju ke depan. Saya maju, saudara. Masih SMP, ke sekolah masih pakai celana pendek nih saudara. Lalu kemudian dia doakan. Banyak yang maju ke depan, dan saya yang gak terlalu ngerti apa-apa cuma ngomong gini, Tuhan Yesus saya rindu penuh dengan Roh Kudus. Dan waktu saya ngomong Yesus, tiba-tiba saya rasa badan saya gemeter. Waduh, gemeter. Nangis saudara, nangis. Ini nangis bukan sedih. Nangis bukan tangisan duka cita, tapi seperti ada pribadi ilahi yang memeluk dengan memberi damai sukacita. Waduh, sukacita luar biasa. Saya berdiri di depan. Saya bilang jangan nangis, malu sama orang lain, jangan nangis. Kamu kan laki, masa laki nangis? Tapi itu damai sukacita mengalir. Tiba-tiba saya rasa ketika badan mulai bergetar begitu, ada sesuatu yang saya harus ucapkan. Saya buka mulut saya. Begitu saya buka mulut saya mulai mengucapkan kata-kata yang tidak pernah saya ucapkan sebelumnya. Hurra bala 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 bala. Saya juga bingung. Saya mulai mikir, ngomong apa ya? Tapi waktu saya ngomong itu damai, sukacita mengalir dalam hidup saya. Saya ngomong lebih keras, lebih panjang, saudara. Dan sejak itu saya tahu, saya penuh dengan Roh Kudus. Hati saya mulai bergairah untuk melayani. Belum sekolah Alkitab, masih SMP, saudara. Tapi senang melayani. Kebaktian hari Minggu sekali, itu nggak cukup. Dulu males loh. Saya anak pendeta tapi paling males ke gereja zaman dulu. Ya, karena apalagi zaman dulu itu kan yang mimpin pujian kan majelis yang sudah usia senja menjelang maghrib, saudara-saudara. Ya, lagu zaman dulu itu kan beda sama sekarang ya. Ya lagu kadang-kadang kosong, 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 kosong. Saya pikir ngapain nyanyi botol kosong gitu. Nah tapi akhirnya sejak saya dijamah Roh Kudus, saya jadi rajin kebaktian.
Hari Minggu itu bisa pagi, siang, sore kebaktian. Loh khotbahnya sama loh, yang mimpi pujian sama. Tapi saya menghayati apa yang namanya satu hari di hadapan dia di pelataran Tuhan lebih indah dari 1000 hari di tempat yang lain. Saya mengalami secara letterlock, secara hurufiah. Senang ada di gereja. Kalau udah Sabtu itu waduh senang. Kalau bisa hari Minggu cepat ketemu. Kalau bisa setiap hari Minggu. Saudara, orang kalau rohnya padam, ya udah minggu lagi. Oh ini belum minggu ini, baru Kamis. Loh kok ada kebaktian lagi? Aduh, itu orang rohnya padam. Saya bisa 3 kali itu kebaktian saudara. Kebaktian lain saya ikuti. Kebaktian remaja, pemuda, sekolah minggu saya ngajar. Kebaktian doa, kebaktian lain. Cuma satu saya tidak hadiri. Kebaktian kaum ibu, karena saya nggak punya rok saudara sekalian. Tapi ini loh, roh yang menyala-nyala karena menyadari kehadiran Tuhan. Dan siapa yang mengerjakannya? Roh Kudus yang kita izinkan bertata di dalam hidup kita. Kalau kita sadar Tuhan hadir, lain saudara. Saya pernah ikut seminar di Buenos Aires, Argentina tentang peperangan rohani. Banyak pembicara yang Tuhan pakai, salah satunya Cindy Jacob. Nah, setelah session yang dilakukan Cindy Jacob, orang Indonesia kalau nggak salah ada 14 orang tuh, hamba-hamba Tuhan. Lalu beberapa mulai ngomong, kita undang yuk Cindy Jacob untuk makan malam. Karena dia kalau doain orang suka, waduh akurat loh ini, profetisnya. Oh oke. Ada seorang teman ajakin, Ibu Cindy kami dari Indonesia. Oh senang, saya pernah ke Indonesia. Ayo kita makan ya. Nah saudara, di Argentina itu kebiasaannya agak lain dari Indonesia. Mereka itu toko buka pagi agak siang sampai menjelang sore, lalu tutup. Semua tutup, namanya siesta, istirahat siang. Lalu buka lagi malam. Nah apalagi restoran. Kita itu waktu hari pertama datang kira-kira jam 5 apa 6 jam 4 sore. Lalu setelah taruh barang, kita kelaparan semua kan saudara sekalian, perjalanan begitu panjang. Kita cari-cari karena hotelnya itu di pusat kota. Kita cari-cari, restoran kok tutup semua nih. Sampai kita balik lagi sama petugas hotel, kita tanya, ini restoran kok tutup semua, ada hari besar atau apa? Oh tidak, bukanya nanti jam 8 malam. Hah? Loh, jam 8 malam itu masih pagi Pak, katanya, untuk kita di sini. Jadi kebiasaannya gitu, buka jam 8 tutup jam 2 subuh, kira-kira begitu saudara. Pantesan gemuk-gemuk orang di sana, makan malam saudara. Jadi kita ajak Cindy Jacob dan dia ngomong, oke, saya mau makan dengan Anda semua, tapi jangan minta saya berdoa untuk Anda ya. Karena rupanya dia tahu saudara, habis dia khotbah di Indonesia, mestinya makan, itu orang udah 100 kira-kira yang minta didoakan, satu-satu, sampai akhirnya jam makan udah lewat, dia kelaparan. Nah jadi udah tahu polanya orang Indonesia, dia bilang saya mau makan tapi tidak mau mendoakan Anda. Ya udah nggak apa-apa, makan saudara. Setelah selesai jam 1 malam, waktu mau pulang ke hotel, ada seorang ibu hampir 70 umurnya. Ibu Cindy, boleh nggak saya satu aja didoakan? Tuh kan mulai. Tapi yang lain bilang nggak apa-apa lah, paling senior kan. Oke katanya, saya doa. Ini di restoran saudara, dia tumpang tangan, dia bilang gini, saya melihat engkau punya sebuah buku catatan yang berisi nama-nama hamba-hamba Tuhan yang tiap hari kamu doakan karena kamu adalah seorang perisai doa bagi hamba-hamba Tuhan. Dan tadi kamu sudah berpikir engkau akan memasukkan nama saya Cindy Jacob di dalam doamu setiap hari. Tuhan memberkati apa yang kau lakukan ibu. Wah nangis langsung dia saudara. Habis pertemuan itu dia ngomong sama saya, kok tahu ya? Lah saya itu kan gak pernah ketemu sama dia. Kok dia bisa tahu ya? Ini Roh Kudus saudara, bisa kasih tahu. Menyadarkan kita kehadiran Tuhan. Lalu setelah itu ada yang lain. Bu sekalian saya, loh kan katanya cuma satu. Ya nanggung lah. Biasa orang Indonesia kan pintar mendesak begitu saudara. Oke kita doa. Langsung dia ngomong gini. Saya melihat Anda akan beli properti di Australia. Dan kamu masih bingung melihat properti itu, rumah yang kamu akan beli yang di pinggir pantai ataukah di atas bukit. Tapi saya melihat kamu beli yang di atas bukit dan dari situ kamu juga bisa melihat semacam ada pantai yang bagus yang ada di sekitar. Wah, langsung setelah itu dia bilang, saya beli itu.
Karena apa? Dia bilang, saya itu nggak pernah ngomong kecuali runding sama istri. Dan dari Indonesia sebelum ke Argentina, saya memang ke Australia dulu untuk lihat rumah itu. Kok bisa tahu dia ya? Siapa yang cerita ya? Ya nggak tahu, saya bilang. Nggak ada yang cerita-cerita. Ada satu lagi minta didoakan. Dan dia bilang, kamu sedang gelisah karena anakmu tidak mau ke gereja. Karena 2 kali anakmu pergi ke gereja, dua-duanya gerejanya pecah. Dan akibatnya anakmu merasa bahwa percuma jadi orang Kristen. Tapi jangan khawatir, aku akan pakai dia untuk melayani. Wah, dia sukacita sekali, saudara. Nah, karena saya duduk paling di hadapan dia sekalian. Saya ngomong, ya tolong please pray for me, begitu saudara. Akhirnya dia juga doakan, tumpang tangan, dia sampaikan beberapa kalimat nubuatan. Your ministry is across the nation. Kamu akan khotbah dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Dan dia mulai bicara beberapa hal yang waktu itu saya belum masuk di dalam pelayanan semacam itu, saudara. Dan ada beberapa nubuatan lain. Dan waktu saya pulang ke hotel, saya doa begini, Tuhan, saya tahu Engkau ada. Tapi hari ini saya sungguh-sungguh sadar, Engkau hadir, Engkau dekat, Engkau melihat secara jelas apa yang ada dalam hidupku, bahkan rencana-rencana ke depan yang bahkan aku sendiri belum tahu. Itulah Roh Kudus yang bisa menjamah kita, menggelorakan cinta yang menyala kepada Tuhan. Beberapa waktu kemudian saya pernah dari Ambon pelayanan ke Seram, ke Pulau Seram. Nah saudara, waktu saya naik kapal speedboat ke sana, itu ombak kira-kira 6 meter. Wih, wah tinggi sekali saudara. Dan semua orang di speedboat itu 15 sampai 20 orang, kebanyakan orang Ambon, nangis semua, udah bener-bener nangis. Sampai saya tanya sama orang yang nganter saya. Karena sore itu ada KKR di lapangan di Waisarisa, satu daerah di Pulau Seram. Ini pernah terjadi begini? Enggak Pak, saya juga enggak pernah terjadi ngalami seperti ini. Tapi itu jago tuh yang speedboatnya saudara. Jadi begitu air naik, dia tancap gas ke atas. Begitu ombaknya mau pecah, dia seperti rem, mengikuti arusnya. Jadi saya jadi ingat dulu pernah ke Dufan, saudara sekalian. Naik kora-kora, waduh, itu mau muntah juga tuh. Tapi terus terang, saya nggak takut waktu di kora-kora, cuma enak aja saudara. Kalau di sini, sejauh mata memandang hanya laut, waduh, gemeter saya saudara, rasa begitu kecil. Dan saya doa, Tuhan, aku tahu hidup mati di tangan. Tapi rasanya waktu di Argentina itu masih ada nubuatan yang belum Engkau genapi loh Tuhan. Saya hanya mengingatkan Tuhan. Tuhan tolonglah saya bilang. Tapi akhir kata saudara sekalian, Tuhan memang selalu setia dengan janjinya. Buktinya saya ada di sini khotbah berarti selamat saudara sekalian. Saya mau bilang, kesadaran akan kehadiran Tuhan itu membakar hati kita. Mesti dijaga bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu menyertai. Kalau engkau udah bilang, Tuhan gak ada lah, percuma lah. Ya katakan kalau dia ada dia gak peduli sama saya. Susah, kita gak akan ngalami terobosan. Tapi izinkan Tuhan menjamah kita dengan kehadirannya. Yang kedua, Roh akan menyala bila kita merenungkan firman. Ayat 32 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Kapan? Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Yang kedua, kita harus banyak merenungkan firman. Firman itu membuat roh menyala-nyala loh saudara. Baca Alkitab, dengar khotbah-khotbah yang disampaikan hamba-hamba Tuhan. Berkobar-kobar. Kalau saudara dengar gosip, omongan negatif, rohmu padam. Isi dengan firman. Hati kita berkobar ketika dia berbicara, menyampaikan firman kepada kita. Nah, kalau Tuhan kehendaki mungkin bulan-bulan depan kita akan melaunching application dari gereja kita, GBI Battle. Jadi melalui aplikasi itu, gereja apps tersebut, saudara pakai smartphone atau pakai tab semacam ini yang mata sudah agak kurang jelas, bisa yang lebih besar saudara-saudara.
Nah, jadi nanti warta jemaat ada di sana, ya. Warta jemaat, renungan harian nilai kehidupan, bahan komsel, apalagi khotbah minggu lalu, ya. Kalau misalnya di syuting ada live streaming, klik juga muncul pesan gembala, semua bisa diklik, Saudara. Jadi lambat laun kita go green. Warta jemaat hanya dibatasi makin lama makin sedikit bagi mungkin orang-orang tua atau yang agak kurang melek teknologi, yaitu pakai wartalah. Tapi yang sudah melek teknologi apalagi anak-anak muda pakai app saja. Karena enak dibawa-bawanya saudara sekalian ya. Dan saya akan umumkan bulan-bulan depan, tolong bagi jemaat yang masih menggunakan stupid phone, ganti stupid phone menjadi smartphone, kira-kira begitu saudara. Sebab kalau teleponnya masih yang stupid nggak bisa mengakses hal ini. Nah, salah satu keuntungannya kita bisa klik. Siapa minggu lalu khotbah bisa diklik langsung denger. Minggu sebelumnya klik bisa denger. Loh, kita bisa denger khotbah dari waktu ke waktu loh saudara. Tujuannya supaya roh kita makin menyala-nyala. Dan satu lagi, saya rindu sebetulnya. Setidaknya setiap tahun sekali kita meluangkan beberapa hari untuk mengikuti sebuah seminar yang membangun rohani kita. Seperti orang Yahudi itu 3 kali setahun loh saudara, pergi ke bait Allah di Yerusalem. Mereka membiayai diri sendiri, tinggal beberapa hari di sana untuk mengisi kerohanian mereka. Nah, kita merencanakan mengadakan semacam annual conference supaya jemaat bisa sama-sama hadir dari Tasik, dari Bandung, dari Jakarta, dari Bekasi, dari gereja mitra kita yang lain, dari Surabaya, dari Jogja, dari luar pulau. Duduk sama-sama belajar di bawah kaki Tuhan, mungkin 3 hari 2 malam. Nah, yang terdekat tanggal 7 dan 8 Juni di Bandung kita akan adakan konferensi pelayanan keluarga. Banyak pembicara dari baik luar negeri maupun dalam negeri yang memang pakar di bidang itu akan hadir. Dan saya percaya ini akan memberkati kita. Mulai dari jam 8:30 atau jam 9 pagi sampai jam 5 atau 6 sore. Saudara, malam gak ada acara, bisa jalan-jalan kuliner di Bandung ya. Jadi jangan hari ini, macet sekali. Tadi saya lihat macet banget. Nanti aja tanggal 7, 8 lancar saudara-saudara ya. Nah, tanggal 9-nya ada Church Leader Conference. Nah, ada hamba-hamba Tuhan yang akan bicara, Pak Wiryo Hadi bicara tentang pengembangan masyarakat, Pak Juan Mogi tentang gereja dan generasi muda, kemudian ada Pak Yosi Abdi Saputra tentang gereja yang relevan dalam era digital. Saya akan bahas tentang pemuridan di dalam gereja lokal. Dan diharapkan minimal 1.000 orang bisa kumpul sama-sama tanggal 7, 8, dan 9. Saudara bisa daftarkan hari ini juga supaya saudara bisa ikut. Dan khusus pelayan Tuhan, kita dari gereja akan subsidi kira-kira 50% sebelum tanggal 10 Mei. Karena yang mengadakan adalah BPH Sinode GBI, kita ditunjuk menjadi tempat penyelenggara. Nah, ini merupakan salah satu hal yang kita bisa lakukan untuk lebih banyak mengisi hidup kita dengan firman. Dan roh kita makin menyala-nyala. Dan ciri orang yang menyala-nyala setelah mendengar khotbah ini mendaftarkan diri hari ini juga untuk mengikuti seminar tersebut. Haleluya. Yang ketiga saudara, bagaimana supaya roh menyala? Kita harus bergaul dengan orang yang rohnya juga menyala. Ayat 15 tadi dikatakan Yesus sendiri mendekati mereka. Dan setelah berjumpa dengan Yesus, orang yang rohnya padam jadi berkobar. Nah, sekarang Yesus kan di sorga. Jadi kita mesti ketemuin siapa nih? Supaya roh kita menyala-nyala. Ketemu sama saudara seiman yang rohnya juga menyala. Alkitab bilang 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang rohnya menyala-nyala, wah, kita juga berkobar-kobar bagi Tuhan. Jadi pilih-pilih teman pergaulan. Kalau yang suka gosip, jelekin orang, roh kita padam saudara. Tapi kalau yang suka menyala-nyala, bicara tentang visi ke depan, tentang pelayanan, pekerjaan Tuhan, tentang kehidupan kerohanian, roh kita semangat. Mungkin saudara bilang, tapi kan kita gak boleh pilih-pilih orang. Betul, Yesus bergaul dengan siapa saja. Pemungut cukai, dengan wanita
Samaria, pelacur dan sebagainya, orang-orang yang berdosa. Yesus ketemu ngobrol sama mereka. Tapi ingat loh saudara, Yesus ketemu dengan ribuan orang, tapi dia hanya pilih 12 orang yang selalu bersama-sama dia. Dan dari 12 itu dia pilih 3 orang menjadi murid inti, Petrus, Yakobus, Yohanes. Dan dari 3 murid inti dia pilih 1 yang disebut murid yang kekasih, yang banyak menulis percakapan pembicaraan Yesus lebih dari yang lain. Namanya siapa? Yohanes. Jadi gini saudara, kita mesti bergaul dengan siapa saja, tapi orang yang akan mempengaruhi pola pikir saudara, mempengaruhi kehidupan saudara, kerohanian saudara, saudara harus lebih sortir. Contoh, di rumah, saudara kan rumahnya mungkin ada pagar. Setelah pagar masuk ke ruangan tamu. Setelah ruang tamu masuk ruang keluarga. Setelah ruang keluarga masuk ke kamar tidur. Saya mau tanya. Ting tong. Pembantu bilang, Nyonya ada tamu. Siapa? Tukang pos. Masuk kemana? Kamar tidur? Oh tidak. Mana? Pagar aja saudara sekalian. Ngapain dia masuk-masuk? Udah tunggu aja di pagar. Tapi mesti diteken dulu. Ya udahlah, buka pagarnya kamu teken. Ting tong. Siapa? Pak RT mau sensus ekonomi. Ya udah duduk di ruangan tamu. Ting tong. Siapa? Temen yang suka arisan tuh. Temen dari lama. Oh ya suruh masuk ruang keluarga saja. Ting tong. Siapa Bi? Bapak pulang masuk kamar. Gitu kan saudara sekalian. Lah masa ting tong. Siapa Bi? Bapak pagar. Kan salah saudara sekalian. Lah kita itu kan mesti tahu saudara. Kita bergaul dengan siapa saja di luar pagar. Halo gimana dan sebagainya. Paling-paling di ruangan tamu. Yang ruang keluarga lebih terbatas lagi. Yang di dalam kamar yang mempengaruhi kehidupan kita harus disortir. Bisa nangkap saudara. Kalau rohmu tidak mau padam, jangan kasih itu tukang pos masuk ke kamar. Itu merusak saudara-saudara. Orang-orang yang negatif dan sebagainya. Pagar aja pagar. Hei halo gimana? Baik puji Tuhan. Haleluya amin. Gitu saudara sekalian. Tapi kalau kita mau roh kita menyala-nyala. Dekat, bersekutu, ngobrol, tukar pikiran dengan orang-orang yang membangun. Yang terakhir yang keempat, untuk roh menyala kita harus mengobarkan orang lain. Itu yang dicatat pada ayat 33 tadi. Lalu bangunlah mereka terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan mereka berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Lihat saudara, hal yang terakhir yang menyebabkan kita punya roh yang menyala adalah kalau kita mengobarkan orang lain. Ini udah ketemu Yesus, langsung balik ke Yerusalem. 11 kilo loh saudara, jalan kaki bukan naik motor. Jalan lagi pulang malam-malam. Kenapa? Rohnya menyala-nyala. Dan waktu ketemu sama murid-murid dia cerita dengan antusias. Dan waktu mereka mengobarkan orang lain, siapa yang pertama-tama berkobar-kobar? Diri kita sendiri. Jadi kalau saudara mau berkobar, bersaksi, melayani, layani orang lain. Hidup bagi diri sendiri, rohnya padam. Hidup melayani Tuhan dan sesama, roh akan berkobar-kobar. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena di dalam pelayanan kita menjaga api supaya tidak padam. Saya akhiri dengan ini. Satu kali ada seorang pelayan Tuhan pernah datang ke rumah. Dia bilang, Pak, saya mau cuti dulu. Ini seorang pria. Cuti apa Pak? Cuti hamil, saya bilang. Enggak, saya mau cuti pelayanan Pak. Aduh banyak masalah dalam hidup saya. Apalagi teman-teman pelayanan itu. Waduh kadang-kadang gak bisa sehati Pak. Udah saya capek lah. Saya mau cuti saja. Saya bilang kita bisa ngobrol agak lama. Tapi saya udah janji mau doain satu orang nih. Dan saya harus berangkat. Gini aja deh. Kalau Anda agak senggang. Gimana kalau Anda ikut sama saya? Atau saya ikut kendaraan Anda deh. Oke, saya juga gak ada acara hari ini. Jadi dia antar saya saudara. Sampai di rumah itu saya doakan. Setelah selesai, orangnya ngomong, Pak tetangga sebelah rumah saya sama yang di ujung jalan itu sedang sakit. Boleh nggak didoakan? Oh oke, antar ya, antar. Langsung kita jalan kaki sebelahnya saudara.
Nah waktu jalan kaki, setelah itu saya doakan. Setelah selesai, tuan rumah ngomong sama pelayan Tuhan yang mau cuti tadi, saudara. Gimana Pak keadaannya? Wah saya juga punya banyak masalah Pak. Tapi setan itu memang kurang ajar. Dia ingin kita lemah. Kita nggak boleh kalah. Kita harus menang. Saya pikir, wah bagus juga dia ngomong, saudara sekalian. Lalu setelah selesai, rumah yang terakhir kami kunjungi, saudara tahu, rekan saya ini, dia cerita, Pak, saya ngalami masalah ya, tapi kita pasti harus berkemenangan. Dia cerita kesaksian macam-macam. Saya hampir nggak dikasih bagian ngomong, saudara. Dan karena dia udah bicara agak cukup panjang, saya rasa cukup kesaksian saya. Mari kita berdoa, silakan Pak Pendeta menutup dalam doa. Jadi saya tinggal closing aja, saudara sekalian. Dan waktu saya pulang sama dia, saya tanya di kendaraan itu, gimana kita lanjutkan konseling tadi? Oh tidak usah. Loh kenapa tidak usah? Saya sudah kuat. Kenapa kuat? Karena dia mulai melayani orang lain. Rohnya mulai berkobar-kobar. Hari ini siapa yang merasa, aduh kok saya malas doa, malas pelayanan dan sebagainya. Mungkin saudara terlalu fokus memikirkan diri sendiri. Sekarang mulai hidup berfokus kepada Kristus. Mulai berfokus kepada melayani orang lain. Dan dengan kuasa Roh Kudus, pengurapan itu akan mengalir. Membakar kita makin hari makin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.